Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu interaksi gaya Coulomb ya, dengan menggunakan notasi vektor. Nah, saya sudah membahas di video sebelumnya. Saya menaruh dua muatan ini ya. Salah satu muatannya, muatan satu saya taruh di pusat koordinat 0,0. Nah, sekarang kita akan coba kalau saya taruh ini tidak di pusat koordinat, tapi saya geser ke tempat lain dengan menggunakan analisa yang sama. Dengan begitu, teman-teman akan memiliki sense yang lebih baik ya, waktu nanti teman-teman menggunakan notasi vektor di dalam mengerjakan soal interaksi Coulomb ini. Baik, mari kita mulai ya. Ini muatan 1 ya, 2 mikrocoulomb, muatan 2 minus 1 mikrocoulomb dipisahkan dengan jarak 0,1 meter. Nah, misalkan saya taruh agak ke atas ya. Saya geser ke atas sedikit, sejauh 0,04 meter ya. Maka muatan 1 vektor posisi, ingat vektor posisi itu secara umum ya, itu awalnya relatif terhadap pusat koordinat. Berarti vektor posisi dari muatan 1 tanda panahnya itu dari pusat koordinat naik ke atas gini ya. R1, vektor R1. Lalu muatan 2 vektor posisinya adalah dari 0,0 ini lalu ke posisinya dia. Berarti ini adalah vektor R2. Nah, vektor yang akan kita gunakan untuk menghitung ya, khususnya di dalam interaksi Coulomb ini adalah vektor ini, R12 ya. Dari interaksi dari muatan 1 ke muatan 2, maka kita menggunakan vektor posisi muatan 2 relatif terhadap muatan 1 ya. Relatif terhadap muatan 1. Maka dinamakan R12. Oke. Nah, di sini R1 berarti apa? R1 adalah 0,04J ya, ke atas. Ya kan? Karena di sini kan dia koordinatnya itu kan 0,04. Jadi dalam hal ini dalam arah sumbu X tidak ada nilai 0, hanya ke atas, berarti 0,04 ke atas ya, satuan ya, sebesar vektor satuannya adalah J. Lalu R2. Nah, R2 bagaimana nih? Koordinatnya dia, muatan 2 ini adalah 0,1, lalu sumbu Y-nya itu 0,04. Berarti 0,1 ke kanan, 0,1 I tambah 0,04 ke atas, 0,04J. Nah, yang kita perlukan adalah vektor ya, posisi, tapi relatifnya bukan terhadap pusat koordinat, tapi relatif dari muatan 2 terhadap muatan 1 sebagai acuannya. Maka di sini R12 adalah selisih dari R posisi ini ya terhadap acuan dikurang dengan vektor posisi ini terhadap acuan 0,0. Maka kita dapatkan ya R2, vektor R2 dikurang vektor R1. Sehingga kita dapatkan R12 adalah 0,1I. Nah, perhatikan vektor topi atau vektor satuannya. Vektor satuan R12 ini adalah apa? Ini adalah vektor yang searah dengan vektor R12 ini, tapi panjangnya 1. Ya tentu saja, itu adalah I. Atau kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan rumus, bisa lihat di video sebelumnya, tetap akan dapat hasil yang sama. Nah, sekarang kita menggunakan rumus daripada interaksi Coulomb ya dengan notasi vektor ya. Perhatikan di sini ada notasi vektor, di sini ada vektor satuannya. Nah, lalu di sini K-nya saya menggunakan pendekatan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya menggunakan 2 mikrocoulomb 2 kali 10 pangkat 6. Perhatikan ini min 1. Minusnya harus dimasukkan. Untuk interaksi Coulomb menggunakan notasi vektor, muatannya kalau plus atau minus harus tetap dimasukkan. Karena ini nanti akan diproses oleh persamaan matematik lalu menghasilkan positif atau negatif di jawaban akhirnya. Itu yang akan menentukan arah ya dari yang kita sudah lakukan di awal sebagai acuan ya. Nah, di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan ini, maka dapat 18 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. Karena ini kan dibagi dengan 0,1 kuadrat ya, dibagi dengan panjangnya ini. Ya, 0,1 kuadrat. Dibagi dengan 0,1 kuadrat, sama aja semuanya ini, atas ini dikali dengan 10 pangkat 2. Oke, ini ada I, maka terakhir kita dapatkan minus 1,8 I Newton. Jadi teman-teman kalau bandingkan dengan video yang sebelumnya, hasilnya sama. Yaitu apa? Yaitu kalau misalkan saya ingin tahu gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat
keberadaan daripada muatan 1 itu adalah minus 1,8 I. I itu kan ke kanan kan? Minus 1,8 berarti dia mengalami 1,8 Newton ke kiri karena minus I di sini. Oke? Saya sudahi video saya sampai di sini. Harap teman-teman tetap menonton ya video demi video yang akan dipublish sehingga mendapat pemahaman yang utuh tentang interaksi daripada gaya Coulomb ya dan juga konsep-konsep lainnya. Salam semangat!